Perkenalkan, nama saya Sherly Paulina Sianturi dengan NIM 80 2019 229. Di sini saya mengambil judul asesmen kurangnya peran guru terhadap perilaku bullying di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perilaku bullying ini sangat tidak dibenarkan di masyarakat maupun di sekolah, karena banyak sekali dampak-dampak yang akan dialami oleh korban. Lalu di sini ada faktor dari kurangnya peran guru dalam mengatasi kasus bullying. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman guru tentang bullying. Nah, di sini masih banyak sekali guru-guru ini yang masih kurang paham tentang apa itu bullying, bagaimana cara menanganinya, atau apa dampak dari perilaku bullying tersebut. Nah, lalu yang kedua ada guru ini masih menganggap bahwa perilaku bullying ini adalah hal yang biasa. Jadi, guru-guru masih menganggap kalau perilaku bullying ini sudah terbiasa dilakukan oleh siswa-siswanya. Jadi, mereka menganggap bahwa perilaku bullying ini adalah hanya bahan candaan atau bahan ejekan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kurangnya kesadaran guru. Nah, di sini masih banyak juga guru-guru ini tidak peka atau tidak sadar bahwa adanya perilaku bullying karena kurangnya pemahaman tentang bullying. Nah, dampaknya pun ke siswa-siswinya ketika mereka ingin melaporkan, guru tidak tahu cara menanganinya atau sangat cuek seperti itu. Nah, di sini pun juga ada dampak dari kurangnya peran guru. Yang pertama, kasus bullying akan terus meningkat. Yang kedua, akan mendapatkan trauma terhadap korban. Lalu yang ketiga, siswa-siswi takut melaporkan kasus bullying. Nah, karena tadi kurangnya peran guru atau kepekaan guru terhadap kasus bullying, jadi siswa-siswi ini merasa kalau apa yang dia laporkan itu merasa sia-sia. Nah, di sini ada pun catatan data kasus bullying. Yang pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa ada sebanyak 107 anak yang menjadi korban perundungan di sekolah pada tahun 2018. Lalu KPAI juga mencatat ada sebanyak 153 kasus kekerasan terjadi di 2019 yang terdiri dari anak korban kebijakan dan anak korban kekerasan fisik ataupun bullying. Lalu kemudian di sini saya mengambil kasus bullying dari SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, Jawa Tengah, di mana seorang siswi mengalami trauma dan tidak mau sekolah karena mendapatkan perilaku bully dari ketiga teman laki-lakinya di kelas. Nah, dalam peristiwa ini seorang guru berada di kantor karena peristiwa ini dilakukan pada saat jam kelas kosong. Nah, si siswi ini takut untuk melaporkan kepada guru. Nah, maka dari itu hal ini sangat penting untuk kita bahas karena peran guru ini di sekolah sangatlah penting terhadap perilaku-perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Karena semakin kurangnya perhatian atau peran guru terhadap tindakan bullying di sekolah, maka akan semakin tinggi pula tindakan bullying yang akan terjadi di sekolah. Nah, lalu nantinya pun akan membuat suatu program untuk meningkatkan peran guru tersebut, di mana di sini ada teori yang akan berkaitan dengan program tersebut, yaitu teori reinforcement atau biasa dikatakan penguatan. Nah, di mana perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Nah, menurut Skinner, tingkah laku organisme itu dapat dikontrol melalui pemberian reinforcement atau penguatan ini yang tepat dalam
lingkungan yang baru. Nah, di sini ada rancangan program yang saya buat, yaitu menyediakan sistem pengaduan kepada guru di sekolah. Nah, nantinya terlebih dahulu guru-guru akan diberikan psikoedukasi, di mana materinya tentang apa itu bullying, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana bersikap yang baik terhadap pelaku ataupun korban bullying di sekolah ini. Nah, dan nantinya guru akan membuka sistem pengaduan untuk siswa-siswi yang mengalami ataupun yang melihat perilaku bullying tersebut, dan guru pun akan segera menindaklanjuti kasus bullying tersebut yang ada di sekolahnya. Nah, dan kemudian dari hal tersebut diharapkan nantinya peran guru akan semakin meningkat karena dalam mengatasi laporan-laporan yang diterima. Nah, hal ini pun akan sejalan dengan teori Skinner, di mana penguatan positif, ketika seorang individu diberikan penguatan yang positif, maka perilaku tersebut atau tindakan yang dilakukan akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini untuk evaluasinya yaitu memberikan pretest dan memberikan posttest, di mana pretest ini akan diberikan sebelum menyediakan sistem pengaduan tersebut yang akan dilakukan di sekolah Muhammadiyah Purworejo ini, dan memberikan posttest setelah adanya sistem pengaduan tersebut. Adapun soal pretest dan posttest nanti yaitu tentang pengertian perilaku bullying, bagaimana seharusnya peran guru terhadap perilaku bullying, apa dampak dari perilaku bullying, dan bagaimana sikap guru ketika menangani perilaku bullying tersebut. Sekian presentasi saya, terima kasih.